Selamat berjumpa lagi di video saya. Kali ini akan saya jelaskan mengenai load balancing dengan metode PCC, perconnection classifier. Oke, aku langsung ke TKP, aku buka Winbox-nya. Kita tunggu sampai muncul indikator dari Winbox. Oke, kita konekkan mikrotik Anda. Nah, ini sudah masuk seperti biasa. Jangan lupa kita hapus dulu settingan mikrotik yang sudah ada lewat sistem, kemudian reset konfigurasi. Jangan lupa kita kasih tanda centang, dikasih tanda centang di depan no default konfigurasi ini ya, kemudian reset konfigurasi. Yes, gitu. Jalankan kembali. Oke, kita mulai nyeting. Yang pertama, awalan kita set IP DHCP client agar memperoleh IP dari ISP ya. Kita klik IP DHCP client. Awalan kita mengarah ke ISP1, kita tambahkan DHCP client ya, kemudian pada DHCP interface-nya kita pilih Ether 1 ya, kemudian lakukan apply dan pastikan statusnya bound. Ini lihat, nah ini sudah bound, oke saja. Ini sudah bound, artinya kalau bound itu udah dapat IP address dari ISP ya. Dalam hal ini kita memakai jaringan miliknya SMK 2 Tegal gitu ya. Ini berarti satu sudah. Selanjutnya untuk ISP yang kedua, kamu langsung atur aja lewat HP kamu ya, lewat HP ya. Nanti pastikan di situ biasanya secara otomatis muncul ya, muncul LTE 1. Aku setting di HP saya, kemudian saya pilih hotspot portable. Ini kalau saya menggunakan Xiaomi ya, saya HP murahan menggunakan Xiaomi, kemudian pada penempatan USB diaktifkan. Nah ya, itu langsung muncul ini ya, berarti nggak usah nambahin, ini langsung LTE ya, statusnya bound. Oke, kalau ini sudah 2 ISP sudah aktif. Yuk kita lanjut. Kita lanjut mengaktifkan DNS dengan mengklik IP DNS dan kasih tanda centang di depan allow remote request gitu. Kalau sudah di OK ya. Ada pertanyaan? Oke, lanjutnya. Selanjutnya kita mengaktifkan NAT ya, lewat IP firewall NAT ini ya, masih kosong di NAT. Aku tambahkan rule baru untuk NAT dengan mengklik tanda plus ya. Kemudian pada generalnya ya, klik tab general, kemudian pada chainnya adalah source-NAT dan pilih out interface-nya adalah Ether 1, yaitu Ether yang mengarah ke ISP1 ya, dalam ini ke jaringan SMK 2 Tegal. Pilih Ether 1, selanjutnya pilih action-nya ya, tab action, kemudian action-nya adalah rescue. Nah, karena ada 2 ISP, barangkali nanti bingung ISP mana, bisa kamu kasih tanda dengan cara memberi komen, yaitu klik komen ya. Kemudian tandai di sini aja, misalnya ISP
gitu. ISP1, atau biar lebih sempurnanya jalur SMK2 misalnya. Oke, kalau sudah di oke, kita tambahkan NAT yang kedua dengan mengklik tanda plus, kemudian generalnya klik general, C-nya shortnut sama dengan yang tadi. Out interface-nya kita pilih LTE ya, kita pilih biar nanti filmnya enak di sini. Kita pilih LTE 1 gitu ya. Terus actionnya masquerade sama dengan yang tadi. Terus kita kasih tanda dengan memberi komen, kita kasih nama ISP2 atau jalur HP gitu, biar jelas. Oke, selesai untuk settingan NAT, klik OK. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau enggak, aku langsung ke settingan load balancing ya. Ini yang penting. Nah, kita melewati dari sebelum load balancing mungkin ke jalur ini dulu ya, jalur LAN ya, jalur ke ini. Pakainya kabel aja wis, nggak usah pakai kabel, ke jalur LAN ya. Oke, kita tambahkan IP baru ya, IP address, kemudian dengan menambahkan address baru di sini kita pakai IP-nya yang penting jangan sampai ada yang sama dengan network yang ada di atas ya. Kita gunakan, oh iya, kita contohnya salah satu ya, kemarin kita gunakan Pascal misalnya ya. Kalau gunakan Pascal berarti nomor absennya Pascal. Nomor absennya berapa sih? 192 168 26 ya. 26. Nah, misalnya aku gunakan salah satu contoh kamu dengan nomor absen 26 ya. Kita pilih IP network ya 192.168.26 dengan host ID 1, prefixnya 24 gitu, ya. Aku letakkan di interface-nya adalah ether 4 sesuai perjanjian awal ya. Ini 4 gitu. Kalau sudah di oke ya. Oh iya, kita kasih nama dulu, belum, tadi aku lupa belum kasih nama karena ini sesuai dengan nomor absennya. Aku kasih nama dulu, sistem identity, kemudian di sini aku tulis Pascal dengan nomor absen 26 gitu ya. Kalau sudah di oke, lanjut kita kasih DHCP dulu biar nanti klien nggak repot-repot cari IP. Kamu nyiapkan dulu IP DHCP servernya ya, untuk jaringan lokal IP DHCP server. Kemudian kita tambahkan rule baru di DHCP server ini dengan mengklik DHCP setup. Nah, pada interface-nya harus dipilih, jangan sampai salah ya. Ya, sesuai perjanjian tadi ya. Kita pilih ether 4 ya, jaringan atau interface yang mengarah ke jaringan lokal. Pilih next. Ya, DHCP address-nya sudah benar, pilih next. Next aja terus, next. Next. Ini DNS server, next saja. Sistemnya next. Oke, sukses untuk pembuatan DHCP server. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya? Yuk kita balik lagi kembali ke IP firewall mangle di sini ya. Nanti kita bolak-balik di sini. Kita nongkrong aja di sini ya. Ada 10 firewall di mangle ya. Nanti kita hitung kira-kira 10 kalau nggak salah. Yuk kita mulai settingan load balancing. Kita awali dari tab mangle, tambahkan rule baru di mangle, kemudian pilih tab general, pada chainnya pre-routing gitu.
Kemudian di sini kita awalan, kita tambahkan destination address. Ya, yang dimasukkan di sini adalah network. Ya, network yang terhubung langsung dengan router Anda. Mana saja? Network yang ISP1, network yang ISP2, network ke jaringan lokal. Berarti ada 3. Nanti ada 3 kali kalian melakukan hal seperti ini dengan destination address yang berbeda-beda. Ya, kita mulai dari networknya ISP1. Aku hafal sih, tapi kalau misalnya kamu nggak hafal, kamu bisa dilirik di IP DHCP client. Kamu lirik di sini. Nah, ini bisa ditarik ini. Nah, ini 172, cuma ini kan nggak tahu networknya berapa. Kamu bisa klik 2 kali cepat, kemudian bisa dilihat statusnya. Nah, di sini karena gateway-nya 172.16.16.1, aku tebak networknya adalah 172.16.16.0. Gitu ya. Ini aja wis, mudah-mudahan benar. Oke, hafal ya. Kalau hafal aku tak oke aja, tak close saja. Kita masukkan di sini 172.16 sambil kamu ngontrol ya, barangkali akunya lupa 16. Nah, karena network ini kosong ya, prefixnya samakan dengan sana ya, prefixnya 22 ini ya, prefixnya 22. Kamu kalau misalnya masih kurang pasti bisa gunakan kalkulator ya, IP kalkulator bisa. Kalau sudah, kamu langsung ke action. Di actionnya langsung aja accept nih. Ini kan secara default paling atas ini accept. Mas accept, orang Jawa Barat biasanya namanya accept. Kalau sudah accept, di oke aja. Berarti intinya diizinkan semua network. Oke, 1. Berikutnya kita tambahkan rule baru di Mangle. Generalnya pre-routing, kemudian destination address-nya adalah ISP2. Kamu juga bisa ngecek dari sana ya. Ngecek dari IP DHCP client. Kita cek di sini di LTE ya. Ini kan ada gateway-nya nih 192.168.42.129 nya ganti 0 aja gitu ya. Apa ya? Oke, berarti aku isi di sini 192.168.420. Nah, karena network 420, prefixnya 24. Ingat ya, kalau tadi kan prefixnya 22, perlu diperhatikan prefixnya. Nah, tulis. Kalau sudah, pilih actionnya sama Mas Asep, Mas Asep. Kemudian oke. Satu lagi untuk pengenalan network ya, tambahkan tool baru, kemudian generalnya pre-routing, kemudian addressnya itu yang punyaan Mas Pascal ya, 168 benar ya, 26 ya, ini nomor absennya Pascal 0 prefix 24 gitu. Sama actionnya accept lagi, terus oke. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut lagi. Masih di Mangle, tambahkan Mangle baru. Nah, ini yang beda ya dengan yang tadi ya. Kita baru ke in interface ya, tambah di general C-nya pre-routing. Kalau tadi destination address, sekarang kita mengarah ke in interface ya, ke in interface. In interface-nya mana? In interface-nya kan ada, kalau yang Ether 1
itu berarti kan yang ke ISP ya, ISP 1 berarti Ether 1 pilih, kemudian pilih action. Nah, actionnya jangan accept, actionnya adalah mark connection. Jadi istilahnya di sini memastikan ya, konsisten, pasti kamu harus masuk ke sini gitu loh bahasanya kira-kira ya. Di new connectionnya kamu tulis ISP1 gitu ya. Kalau sudah kamu oke. Nah, kita tambahkan lagi yang untuk ISP2. Kita tambahkan rule baru lagi di Mingle, generalnya pre-routing, kemudian in interface-nya adalah LTE1. Nah, gitu. Kemudian action-nya adalah MAC connection. Di sini baru di new connection MAC-nya kamu isi, karena ini manual ISP2. Oke, kalau sudah di oke. Oke, sudah ada 5 ya, ada 5 Mengel. Ada pertanyaan? Halo? Kalau enggak kita lanjut. Yuk, kita lanjut. Tambahkan rule baru di Mengel lagi. Pilih general. Masih di pre-routing. Kemudian masih di in interface. Nah, interface-nya sekarang berubah, Ether 1 sudah, LTE 1 sudah, sekarang yang mengarah ke jaringan lokal yaitu Ether 4. Ya, ini yang mengarah ke jaringan lokal. Nah, di sini ada perbedaan sama yang tadi. Di sini ada tambahan untuk tab advent. Ya, di tab advent inilah yang sebagai metode PCC ya. Di sini ada per connection classifier, kamu diklik aja di sini. Di sini ada 3 kolom ya. Nah, untuk kolom pertama kamu isi port address ya. Port address ini nanti mengambil dari destination address atau source address ya, target address maupun sumber address gitu ya. Untuk kolom kedua kita isi angka 2 ya. Di sini tetap aja 0 ya, karena nanti jalur utamanya 0 ya. Selanjutnya kita klik tab action ya. Di tab action ini kita pilih MAC connection sama dengan yang tadi. Nah, di new connect MAC-nya kan tadi ada isiannya, kita pilih ISP1. Jalur pertama kan 0, maka jalur utama lah ya, jalur utamanya kan ISP1 gitu. Kalau sudah di oke, lakukan hal yang sama seperti tadi, bedanya nanti pada kolom ketiga ya, di advent itu. Yuk kita tambahkan rule baru di Mengel, kemudian pilih general, chainnya masih pre-routing, kemudian in interface-nya Ether 4. Nah, jaringan yang mengarah ke jaringan lokal. In interface-nya Ether 4 mana? Ether 4 ini. Oke. Di Ether 4 selanjutnya aku pilih advent. Nah, sama dengan yang tadi. Kemudian pilih per connection classifier. Nah, di sini ganti source address-nya menjadi port address. Ya, ini tetap angka 2 pada kolom kedua. Nah, pada kolom ketiga ini yang tadinya 0 kamu ganti 1. Ya, jika yang 0 tadi misalnya bermasalah atau mungkin sudah overload, kita pindah ke jalur 1. Jalur 1 nanti kan ISP 2 nya gitu kira-kira. Kalau sudah kita pilih action. Nah, mungkin ada berbeda sama yang kemarin ya, perhatikan, tapi ini yang benar.
kemudian pada actionnya sama dengan yang tadi, yaitu mark connection ya, mark connection. Nah, di new mark connection pilih ESP2 gitu ya. Kalau sudah di oke, lanjut oke. Sudah ada 7 rule ya, 7 rule gitu. Ada pertanyaan ya. Nanti dicek kembali ya catatannya, kayaknya mungkin ada perbedaan sama saya kemarin kasih penjelasan. Kalau nggak ada, aku lanjut lagi, masih di Mengel, tambahkan rule baru, kemudian pilih general, C-nya masih pre-routing. Nah, di sini tambahkan apa ya, ntar oke, kita lanjut kembali. C-nya pre-routing, kemudian interface-nya masih di ether 4. Ingat ya, berarti ether 4 mungkin sampai 4 kali ya. Nah, masih di ether 4. Hanya saja di sini ada tambahan untuk connection mark-nya. Ya, di sini kamu pilih ISP1 gitu. Ya. Nah, nggak perlu ngisi advent di sini. Nah, kamu langsung action. Langsung milih action. Dan general ini milih action. Nah, di action ini kamu, kalau tadi mark connection, sekarang berubah menjadi mark routing. Nah, diingat-ingat. Nah, di sini masih manual, kamu tulis ke ISP1 gitu. Kamu ketik ke ISP1 gitu. Ya, kalau sudah di oke. Lakukan hal yang sama untuk ISP2. Tambahkan lagi, generalnya masih pre-routing, kemudian interface-nya ether 4. Kemudian pada mark connection-nya pilih ISP2 gitu. Terus kita mengarah ke action. Di action-nya kita pilih mark routing ya. Kemudian di new routing mark-nya kamu ketik ke ISP2 gitu ceritanya. Kalau sudah di oke. Ya, kalau sudah di oke. Selanjutnya 2 lagi ya, ini 8. 2 lagi. Selanjutnya tambahkan rule baru. Kemudian pilih general. Kemudian pada C-nya adalah output. Kalau tadi pre-routing, sekarang beda output ya. Langsung aja action ya, actionnya pilih mark routing kayak yang tadi, mark routing. Nah, baru di new routing mark-nya tinggal dipilih ke ISP1 gitu. Ya, kemudian di oke. Selanjutnya tambahkan lagi rule baru, pilih generalnya adalah output ya, kemudian actionnya adalah mark routing, kemudian di new routing mark-nya kita pilih ESP ke ESP2 gitu. Selesai. Oke, selesai. Ternyata ada 11 ya, 11 rule di Mengel. Ini udah selesai ya. Tertulis di situ 10, cuma kan di awal dari
kanon. Kemarin kalau nggak salah cuma 9, berarti ada kekurangan, mohon dicek kembali. Ini yang benar ya. Oke, bentar, lanjutin rekamannya. Oke, setelah kita nyeting manual rule, kita mengarah ke root, IP root, terus ya. Kemudian di IP root kita tambahkan rule baru, destination address-nya default, gateway-nya adalah gateway ISP 172.16.16.1 ya, nggak perlu pakai prefix ya. Kemudian kita tandai cek gateway-nya ping gitu ya. Kemudian di sini di routing map-nya pilih ISP ke ISP1. Nah, oke, kalau sudah di oke-nya mana? Oke, tambahkan lagi rule baru, kemudian gateway-nya ISP2 192.168.42.129 ya. Cek gateway-nya, kemudian di sini MAC-nya ISP2. Oke, lanjut lagi, tambahkan rule baru, gateway-nya sama tadi 172.16.16.1. Nah, display-nya 2. Nah, titik lagi MAC ISP-nya ke ISP1. Oke, di mana? Oke, lanjut satu lagi, gateway-nya 192.168.42.129. Kemudian pilih display-nya 2 sama, kemudian pilih MAC, routing MAC-nya adalah ISP2. Oke, ini selesai. Terima kasih atas perhatian Anda. Untuk uji cobanya setelah ini aku tak pause dulu di kamu kerjakan.